di villa ini. Silakan meliput di sini, suasananya sangat nyaman karena kita akan melihat pemandangan persawahan dan juga tidak jauh dari pantai yang ada. Ya. Nah, seperti biasa di awal bulan saya selalu membacakan buku hasil karya sendiri dalam program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan kali ini sudah sampai pada segmen yang ke-48. Di segmen ke-48 ini saya akan membacakan buku hasil karya saya sendiri, yaitu Servis à la carte. Ini dia bukunya. Kalau segmen-segmen kemarin, setiap awal bulannya, saya sudah membacakan 3 à la carte yang pertama. Dan akan saya lanjutkan dengan à la carte selanjutnya, yaitu di à la carte yang keempat. Bagaimana? Sudah pada nunggu ya, kira-kira apa sih yang akan dibahas dalam buku ini, Servis à la carte ini? Tentunya buku ini bertujuan agar kita sebagai manusia bisa melayani customer dengan baik. Apalagi sebagai para pelaku layanan, harus bisa melayani orang lain dengan baik, excellent, dan tentunya ada teorinya. Bisa dipelajari dan silakan langsung dipraktekkan. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya bacakan buku ini, silahkan dulu untuk mensubscribe channel YouTube saya, Sri Sumahdani. Tentunya ingat like, comment, dan bagikan ke banyak orang agar semua tercerahkan dengan apa yang nanti saya sampaikan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai membacakan di à la carte yang keempat. Judulnya adalah LGBT in Service. LGBT in Service. Jangan negatif dulu ya. Kira-kira apa isinya? Ayo saya akan bacakan. Layanan gesit berhati tulus. LGBT ya, layanan gesit berhati tulus. Aroma diskusi tentang LGBT akhir-akhir ini begitu semerbak, bahkan menjadi trending topik dalam media-media sosial. Meme dalam bentuk kata-kata juga tidak kalah semarak. Ada yang menggunakannya dengan istilah lu gue beda tipis untuk seseorang yang merasa dirinya nggak beda-beda jauh dengan orang yang dianggap lebih berkualitas. Atau istilah lontong getuk bakwan tahu. Itu juga LGBT ya. Bagi orang yang tidak bisa nahan ngiler bila melihat makanan kesukaannya. Masih banyak istilah-istilah yang dimunculkan oleh trending topik LGBT ini. Kalau yang serius akan berhadapan dengan pro kontra pendapat tentang LGBT. Tapi bagi stand up komedi dadakan akan menjadikan bahan komedi yang potensial. Sebelum saya lanjutkan membacakan buku ini, jadi ketika saya menulis, saya selalu menghubungkan dengan trending atau tren atau topik yang lagi hangat yang diperbincangkan di masyarakat. Dan buku saya ini adalah kumpulan dari tulisan-tulisan yang saya tulis dalam kolom spesial saya, yaitu Danis Art in Service, di mana dimuat setiap 2 minggu sekali. Nah, di sana apa yang lagi ngetrend, di sanalah saya akan bahas, paling tidak ada hubungannya ya. Baik judulnya maupun isinya. Oke, saya lanjutkan. Tidak bermaksud numpang ngetrend dengan si trending topik LGBT. Saya mengajak untuk menyikapi dengan positif dengan memunculkan pikiran-pikiran positif tentang itu. Tentunya saya akan mengkaitkan dengan layanan yang konsisten menjadi tema sentral tulisan saya. LGBT, yaitu layanan gesit berhati tulus, cukup menarikkan kalau kita pakai dalam layanan. Selamat datang di, selamat berbelanja di, dan sebagainya. Demikian kalimat sapaan yang sering kita dengar kalau memasuki sebuah outlet penjualan retail. Pernah saya kira itu adalah kalimat yang keluar dari mesin yang diputar secara otomatis jika ada pelanggan masuk. Ternyata itu sapaan langsung dari karyawannya, bukan dari mesin. Seiring dengan pengucapan kata greeting tadi, karyawannya biasanya masih sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan ada yang setelah mengucapkan kalimat itu mereka langsung berbincang dengan teman sejawatnya atau sibuk dengan pelanggan di depannya, dan ada yang melanjutkan lamunannya.
tergambar bagaimana sapaan itu tidak bernyawa dan kelihatan tidak antusias. Cerita pengalaman lain di mana saya membeli obat di sebuah toko obat. Dari parkir kendaraan kemudian saya melangkahkan kaki ke pintu toko dan tepat berada di depan counter. Hal tersebut sebenarnya sudah dilihat oleh pegawai toko tersebut sejak saya parkir kendaraan dan melangkah ke arahnya. Tetapi saya harus menunggu kesigapan dari karyawan toko tersebut untuk segera melayani saya. Dia berjalan pelan masuk ke dalam counter dengan pelan dan kemudian dengan wajah yang tidak bersemangat menanyakan keperluan saya. Sudah dapat dibayangkan bagaimana saya sebagai pelanggan diperlakukan seperti itu. Dari beberapa pakar layanan menyebutkan bahwa layanan dapat mengubah dunia. Wow, seandainya semua pelaku layanan tahu akan pentingnya sebuah layanan, tentu semua akan berlomba untuk memberikan layanan yang terbaik untuk kemajuan perusahaannya. Bahkan dari beberapa pelanggan yang sempat saya ajak berbincang, mereka akan pindah dan mencari perusahaan lain jika pelayanannya lambat. Ya, jadi jangan sampai lambat ya layanannya ya. Saya lanjutkan di paragraf selanjutnya. Pengalaman saya menjadi seorang teller terbaik di tempat saya bekerja ketika masih menjadi frontliner menjadi catatan tersendiri. Dulu belum ada yang namanya mesin antrean yang canggih seperti sekarang. Bahkan kecanggihan sekarang sampai kelihatan wajahnya di kamera ketika mengambil nomor antrian. Para nasabah, istilah pelanggan kalau di perbankan, berdiri untuk mengantri dilayani oleh teller. Namun yang menjadi istimewa, kenapa antrian di tempat saya selalu jauh lebih panjang dari teller lainnya? Padahal logikanya mereka akan mencari antrian yang lebih pendek agar lebih cepat terlayani. Oh, betul ya. Jadi kalau kita antri di tempat sebuah counter pasti mencari antrean yang pendek biar cepat dilayani. Tapi kasusnya ini kenapa kok antrean saya yang panjang, paling panjang di antara teman-teman saya yang berdiri di counter lainnya ya. Saya lanjutkan. Ternyata kuncinya adalah pelayanan yang cepat dan sigap membuat orang lebih senang antri di counter daripada antrean yang pendek tapi pelayanannya lelet. Apakah cukup dengan sigap saja? Oh, ternyata tidak. Kalau sigap dengan terburu-buru hanya untuk mempercepat layanan, mengejar jam pulang atau istirahat, tentu akan terlayani dengan kurang baik. Ingat, dengan tema kali ini, layanan gesit berhati tulus, jadi akan sempurna jika kegesitan pelayanan dilakukan dengan ketulusan hati yang tentunya akan menampakkan senyuman yang sumringah. Untuk menambah wawasan layanan, dalam beberapa pelatihan yang saya berikan, sering saya mencontohkan bagaimana orang Jepang bekerja. Beberapa nilai atau value yang bisa diambil di antaranya sebagai berikut. Ya, catat ya. Yang pertama, okina ko ede, bersuara keras. Dalam hal ini, kalau kita melayani, tentunya kemampuan komunikasi terhadap pelanggan sangat penting. Bersuara keras maksudnya adalah suara kita dapat didengar dengan baik oleh lawan bicara kita. Dalam hal ini adalah pelanggan. Ingat yang pertama, okina ko ede, bersuara keras. Yang kedua, kibi kado, bergerak sigap. Kalau hal ini jelas seperti tulisan di atas, kesigapan gerak kita akan mencerminkan sikap antusias kepada pelanggan. Tentunya ini sangat menyenangkan bagi pelanggan karena terlayani dengan cepat. Itu yang kedua ya. 3. Jibun kara aisatsu, memberi salam terlebih dahulu. Membiasakan diri menyapa dan memberi salam terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari akan membuat jiwa kita rendah hati dan dapat mengikis rasa keegoan kita. Nah, kalau hal ini sudah diterapkan di sebuah perusahaan, maka saya yakin kondisi kantor di perusahaan tersebut akan nyaman dan tentunya secara otomatis memberi kenyamanan juga bagi pelanggannya. Keempat, akarui egao, bekerja dengan ceria. Bekerja dengan ceria hanya bisa didapat lewat ketulusan hati. Bekerja dengan ceria akan tergambar dari senyuman, pancaran mata yang berbinar, gerakan tubuh yang sigap, suara yang keras dan selalu ingin membantu orang lain. Jadi bagaimana orang Jepang bekerja dengan tepat dengan tema LDBT, layanan sigap berhati tulus. Dan tentunya ini merupakan dambaan setiap pelanggan.
Ayo berlomba memberikan layanan LGBT kepada pelanggan kita agar mereka tetap menjadi pelanggan setia dan loyal. Mulainya dari sekarang dong. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Setuju kan? Jika sahabat-sahabat di sini adalah seorang pelaku layanan, harus selalu memakai LGBT dalam servis atau dalam melayani. L, layanan. G, gesit. B, berhati. T, tulus. Jadi layanan, gesit, berhati, tulus. Kalau gesit saja tanpa hati yang tulus, tentu layanan kita terhadap pelanggan atau para nasabah kalau di bank itu tidak akan bisa diterima dengan baik. Bisa saja kita cemberut, lain cemberut, juga kita akan tidak memancarkan wajah yang ceria, sehingga layanan kita kurang menarik di hadapan para pelanggan kita. Nah ya, jadi setelah tahu teori LGBT, layanan gesit, berhati, tulus, mulai dari sekarang kita harus sudah merubah agar layanan kita selalu yang terbaik untuk para customer kita. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Masih di Villa Kriya Maha Nyanyi Tabanan Bali, saya membacakan buku servis ala carte hasil karya saya sendiri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya, tentu dengan membacakan buku-buku yang berkualitas lainnya koleksi dari Sri Suhardani. Sampai jumpa lagi, salam senyum, sang penyihir Sri Suhardani. Dah.